Oke, teman-teman, kembali lagi bersama gue Afrial di channel Cried Lies ya. Sebenarnya ini mau gue share channel Cried Lies karena menurut gue ini jatuhnya berita viral gitu atau yang nggak berhubungan dengan anime sama sekali gitu ya. Tapi karena you know lah, ini bakal gue share di dua channel, jadi jatuhnya seperti itu. Jadi apa boleh buat gitu ya. Karena gue ini gimana ya, sedikit berduka juga, tapi satu sisi gue kesel juga. Kesel sama siapa, berduka karena siapa, itu beda soalnya. Dan yang ingin gue bahas adalah ini nih. Yang ingin gue bahas itu, yang ini. Jadi sebenarnya ini sebuah drama yang keji yang bisa gue liatin ya. Di grup dengan nama jual beli akun PUBG official itu, salah satu sahabat kita bernama Zie itu membuat sebuah postingan. Ini kita lihat dulu ya, baca dulu seksama gitu. Oke, nggak bisa dibaca captionnya. Sorry, gue keluarin dulu. Ya Allah, ngelak, ya Allah, kok ngelak cu, tabnya banyak banget. Oke, kita keluarin lagi. Nah ya, semoga kelihatan ya teman-teman ya, soalnya ini videonya full HD ya, kecuali teman-teman nonton di 240p atau lebih rendah lagi ya Allahualam sih. Buat kalian kemarin yang nipu gua, makasih ya. Gua jual jujur buat berobat kakak, tapi kalian tipu gue. Karena kalian tipu gue, gua nggak ada biaya dan kakak gue sekarang sudah tenang di alam sana. Makasih, dan karena kalian riset HP gue juga nomor penting kehapus semua. Dan karena itu gue dipecat dari pekerjaan gue. Makasih ya, gue cuma nitip salam buat kalian, semoga kalian puas dengan menipu orang lain. Makasih buat pelajaran ke depannya. Jadi di sini ada beberapa foto ya, kita lihat aja. Di kuburan. Oke, jadi memang dia ada foto ya. Lalu ini mungkin foto dia, dan juga ini mungkin foto dia. Oh, ini foto dia juga atau siapa ya? Ini korban kali ya? Pelaku mungkin. Mungkin pelaku ya, ex Meki ya. Nah, di sini kita nggak tahu ya siapa nama pelakunya, atau kronologisnya masih belum dapat ya. Mungkin kayaknya si pelaku sih ya. Kalau nggak sih nggak mungkin. Soalnya yang ngepost namanya Zie gitu. Berarti oh ya ini. Nah ini. Jadi ada Rekber namanya Bang Admin. BRI ini ingat-ingat ya. Kalau misalnya temen kenal ini langsung infoin aja. Soalnya ini udah keterlaluan sih menurut gua. Nah, BRI namanya Ainung Farida. Kita nggak tahu ya. Kita hati-hati aja. Bisa juga Ainung Farida ini cuman apa namanya ya, rekening temen atau siapa gitu buat apa gitu, bukan punya dia. Lalu ada Indra JB, kan namanya beda-beda, Indra Cahyono. Jadi menurut gue di sini sudah agak meragukan ya, soalnya ini semuanya beda loh. OVO namanya beda, Dana namanya beda, dan Aninung Farida atau Bang adminnya juga beda. Jadi dia nih nge-transfer kemana gue juga nggak tahu gitu ya. Apa mungkin ada gitu, sudah berubah sensitif bla 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 54. Oke, jadi dia nah gini kan. Nah, di sini jatuhnya sih nggak ngakuin gitu ya, yang dia tuh pakai rekber sih, dan rekbernya itu komplotannya yang ngibul juga ya, keterlaluan sih. Dan tadi gue sebenarnya mau cari ya info-info di komentar tapi komentarnya 1000 gitu ya, jadinya gue nggak bisa baca, capek juga gitu baca satu-satu. Jadi apa yang gue dapetin di sini gue cari-cari juga ya. Namanya Xmeki tadi ya kalau nggak salah nama Facebooknya itu, kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek lagi, nanti gue kasih linknya ya. Di sini nomor handphonenya, jadi pertanyaan cuma satu, ini kan kelihatan kan nomor handphonenya itu beda bos, OVO-nya, dananya. Kalau gua tuh sama, namanya sama gitu, semuanya sama persis karena sudah verifikasi. Jadi namanya nggak bisa diganti-ganti kan, jadi ngikutin yang di KTP kalau gua itu. Tapi ini lalu di sini, nah di sini nomor yang OVO Dana tadi dipakai gitu ya buat ngechat. Tapi sini teman-teman gue kasih tahu satu hal dulu ya. Kemungkinan besar itu bukan punya dia, tapi dia nitipin ke temen. Karena udah biasa ya, seorang reaper atau penipu kayak gini tuh bilang, bro nanti ada dana atau duit masuk ke akun lo, itu uang gue ya, dan bla bla gini gitu kan. Nanti dapat jatah, anggaplah 10.000 20.000 uang thank you, atau dikasih nasi goreng kan, kayak gitu supaya nyari aman. Tapi ya meskipun kayak gitu, tetap aja bro, tetap aja kena. Cuman gini, gue kasih sedikit ilmu ke teman-teman, makanya itu gue share ini di dua channel. Karena ya you know lah, gini. Kalau zaman ini ya, yang tingkat tinggi ya, yang kelas kakap ya, bukan kelas eceng gondok ya, seperti TikTok Cash kan, lalu yang kemarin tuh yang dianggap scam, lalu sekarang Kompas dianggap juga scam. Gue nggak tahu kapan Fitup. Di sini gue ingin ngasih sedikit yang namanya itu edukasi ya teman-teman ya, supaya teman-teman gak lihat ini ada info
teman-teman jadikan patokan, ya kan? Soalnya gini, dari gambar yang tadi itu ya, kita kembali ke atas. Nggak usah deh. Yang ini kan beda ya. Kita tahu nih semua atas namanya beda, nomor HP-nya beda. Jadi kayak gini teman-teman ya. Kalau di luar negeri gitu ya, para reaper itu ya gua nggak usah nyebutin negaranya, gak usah gue sebut ini. Mereka tuh caranya gini, beli nomor rekening. Sebenarnya nggak boleh ya. Jadi kalau teman-teman itu lagi nggak punya duit nih kan, saldo nomor rekening habis nih misalnya nih kan. Lalu tiba-tiba ada yang bilang, aku beli nih nomor rekening lu kan, tapi ini orang nggak kenal nih, lu sama orang nggak kenal tiba-tiba nawarin gitu. Gua beli misalnya 5 juta, tapi ya lu ngerti itu saldo kosong, daripada lu nganggur nggak kepake, lu beli gitu kan, lu jual gitu ke orang tadi. Orang tadi tuh kita nggak tahu mau dipakai buat apa. Sama seperti jualan akun OVO, akun Dana, akun Gojek, mau akun apapun itu biasanya dipakai kemungkinan besar buat hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi gini, gua kasih tau temen-temen, jangan langsung mensimpulkan ya hal-hal kayak gini. Tetap harus dilacak dulu gitu ya informasi-informasinya. Karena gue sudah sedikit ragu nih, ini sepertinya yang tukang ngibulnya ini orang Kisamanya ini ya, ini kayaknya lumayan jago dia. Pertama jago, akunnya ini belum tentu akun dia, sudah pasti bukan akun dia, namanya beda semua. Dan kita nggak tahu nih nama dia tuh aslinya siapa, kita nggak tahu juga nama asli dia tuh siapa ya. Yang berikutnya adalah nomornya beda juga ya kan. Dan yang pasti ada satu hal adalah tadi dia melakukan riset. Nah itu dia, itu riset. Nah kan tadi kan katanya ada riset handphone. Itu apa? Menghilangkan barang bukti. Kalau dia riset menghilangkan barang bukti, artinya apa? Korban nggak bisa lapor. Nah seperti itu maksud gua. Ini berarti dia jago gitu kan. Karena jago inilah, kayak ini lumayan pengalamannya. Gua nggak tahu ya. Menurut gua dia sudah lama, pengalamannya luar biasa, dan korbannya nggak cuman siapa namanya, si Zie tadi doang gitu loh. Jadi teman-teman, gue kasih edukasi sedikit. Jangan jual sesuatu akun-akun, misalnya akun bank, nomor rekening, akun OVO, GoPay, atau Dana, atau apapun tuh. Jangan dijual, biarpun dijual harganya mahal. Karena kemungkinan besar dipakai untuk hal-hal yang kayak gini gitu loh. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa, siapa yang kena? Ya sampean gitu kan. Data-data mereka udah lengkap gitu. Data-data, oh ini akun ini melakukan tindak kayak gini. Sudah pasti sampean yang kena. Habis itu teman-teman itu ngakunya sama pihak yang berwenang gini, oh itu akun saya jual, udah saya jual beberapa bulan yang lalu, sama siapa? Nah ini tuh gak bisa lagi dijawab kan, sama orang ini kan susah gitu. Soalnya rata-rata mereka transaksinya itu langsung COD-an dan lain-lain. Ada juga yang gak COD-an loh, ada juga yang ngakunya itu taruh aja di depan gitu, misalnya nomor rekening, nanti uangnya di situ ada dalam surat gitu, apa gitu, biasanya ada kayak gitu juga. Jadi teman-teman di situ nih hati-hati saja gitu kan. Dan gue nggak bilang gini, nggak bilang ini atau apa, gue nggak ngebela siapapun di sini. Yang pasti gue bela adalah Mas yang jadi korbannya saja gitu kan. Karena ini menurut gue keterlaluan, sampai ya berduka juga sang kakak gitu kan. Lalu untuk biaya pengobatan sih ya, ini keterlaluan gitu, Tapi di samping drama yang terjadi atau musibah yang terjadi dengan Mas Zie, gue nggak tahu ini Mas Zie ini bakal nonton video atau enggak. Gue berduka aja. Kalau misalnya sampean mampir atau ketemu sampean, saya pasti ngajak main PUBG, kita mabar bareng sambil nanti saya traktir minum kopi. Tapi jangan sebat ya, gue nggak sebat soalnya. ya paling nggak gitu, masnya itu pasti lagi tertekan sekarang ya, gue sudah pernah merasa di posisi yang kayak gini juga, mengerikan ya. Jadinya you know lah, gue di sini harus bisa memuji lagi, harus bisa selalu ada buat siapapun ya. Soalnya kalau gue ada di posisinya beliau, gue pasti udah tak kuasa gitu, menahan gitu. Tetap sabar sih. Cuman kalau gue bilang tetap sabar itu nggak berarti apapun ya. Emang kembali ke diri Mas Zie, semoga tetap tabah itu aja. Gue berharap nih peniviewnya ini atau Kang Yameronya ini tuh, atau orang nggak benernya ini tuh tertangkap gitu ya. Pasti dia ini sindikat gitu, nggak sendirian bisa juga gitu. Dan lagi ya, ini sih yang menjadi masalah ya. Jadi masalah adalah nomornya kesebar gitu.
Soalnya gini, karena kita nggak menyadari hal-hal kayak gini, ketika nomornya itu kesebar gitu kan, ada satu hal, dia nggak tahu apa-apa, nomor yang punya itu loh nggak tahu apa-apa, ya kan? Atau juga itu emang punya dia gitu. Soalnya begini bro, kalau kita ingin masuk ke sebuah akun, pasti kan kita dimintain namanya nomor ya, di autentifikasinya itu kan lewat nomor handphone gitu ya. Masih ada kemungkinan nih, ya kan, itu masih terhubung ke nomor dia gitu. Tapi kita harus tahu sendiri handphone yang digunakan oleh mereka itu bagaimana gitu. Karena cerdik banget ya sekarang tuh orang-orang yang kayak gini tuh, yang melakukan tindak ke ketemean kayak gini tuh cerdik semua gitu kan. Bahkan mereka tuh bisa ngapain gitu loh, bisa minta-minta akun ginilah, gini-gini dan lain-lain gitu, bisa bikin teman-teman tuh terpengaruh dan lain-lain gitu. Sebenarnya kasusnya banyak banget ya, kasus kayak gini tuh banyak banget. Jadi intinya satu, tetap hati-hati gitu ya. Soalnya kalau teman-teman misalnya ada yang nawari aneh-aneh, misalnya gue beli nih akun OVO lu, gue beli akun GoPay lu, ya kan. Oke lah, paling kita mikir kalau beli berarti senomor-nomor handphonenya, apakah iya apa enggak nih, kan kayak gitu. Soalnya kan akunnya di nomor handphone, ya kan. Bisa juga di email, apakah email bisa diganti kan. Menurut gue, seingat gue sih masih bisa ganti email gitu ya, masih bisa ganti email, tapi saldonya tetap di nomor handphone buat autentifikasi gitu dan lain-lain gitu. Jadinya yang satu hal lagi itu aja, nomor handphonenya juga. Dan kita kalau punya nomor handphone kan harus apa namanya, verifikasi kartu keluarga. Nah, nomor handphone itu kartu keluarga siapa yang ada dalam data tersebut, kita juga harus tahu gitu kan. Siapa tahu nih nomor handphonenya juga terjual gitu kan. Banyak kok yang jualan nomor HP yang sudah terverifikasi gitu kan, pakai kartu keluarga orang gitu kan. Atau juga ada yang orang yang pengepul foto-foto kartu keluarga kita tidak tahu. Jadi seperti ini tuh para Temearo ini sangatlah cerdik gitu ya, sangatlah cerdik gitu. Sebenarnya video untuk bahas ini tuh lebih panjang ya, tapi bakal gua bahas pelan-pelan satu persatu. Tentunya di channel sebelah yang lebih fokus di situ untuk mengedukasi, dan di channel ini ya kita gila-gilaan aja sih. Tapi ya karena gua tertrajet dengan kasus ini, jadi mau nggak mau akan di-share di dua channel. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah mau menonton video ini. Dan berapa durasinya? 12 menit ya, mungkin terlalu panjang tapi semoga bermanfaat. Gua Afriel Starlight from Crystallize, and see you next time.